العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Puji syukur kita atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita karunia hidayah sehingga kita dapat berkumpul mengangkatkan kaki ke tempat majlis pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupanya kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Ia telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang penuh ilmu ini. Tanpa berbanyak mukadimah lagi, izinkan saya sebagai MC di sini menyampaikan susunan acara pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga informasi oleh pelayan masjid, acara keempat tausiah, acara yang kelima tanya jawab, dan acara yang terakhir penutup. Acara keenam pembagian infak beras dan terakhir penutup. Langsung saja kita mulai acara pagi hari ini. Acara pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Rio. Kepada saudara Rio, waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hadirin buka Quran surah An-Nisa ayat 17. Ayat 117. An-Nisa ayat 117. Bisa. An-Nisa ayat 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'una min dunihi illa inatha. Wa yad'una illa syaitanan marida. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa.
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العظيم. Yang artinya yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu, dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka Jahannam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Rio yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dibacakannya ayat suci Al-Quran per hurufnya bagi yang pembaca dan pendengar diganjar Allah dengan pahala yang berlimpah. Amin. Silakan ibu-ibu masuk ke dalam yang di luar. Acara selanjutnya penyampaian dari pelayan masjid, yaitu dari Adeden. Waktu dan tempat dipersilakan.
Wait, wait, wait. Atau dia di sini aja. Sini bisa. Bentar ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai. Di sini perkenalkan, nama saya Azkar Dwi Ansori atau bisa dipanggil Deden. Jadi saya di sini sebagai pelayan Masjid Al-Kahfi. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang Masjid Al-Kahfi. Mungkin yang pertama, Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya bisa dilihat di layarnya bahwa vision yayasan itu ingin menjadikan yayasan sebagai pembangun kejayaan peradaban Islam. Nah, setelah dipikir-pikir, cita-cita ini emang besar sekali kan, peradaban Islam. Maka langkah yang awalnya ingin membangun kejayaan peradaban Islam, maka lebih disimpelkan lagi menjadi asalnya itu mencetak orang soleh yang berprestasi. Karena kan kalau misalkan mencetak mah seolah-olah kita bisa, jadi katanya dirubah menjadi berusaha maksimal mencetak orang soleh yang berprestasi. Karena tugas yayasan dan tugas masjid itu berusaha maksimal, dan yang dapat mensolehkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Kemudian berikutnya, ini landasan ayat yang menjadikan Masjid Al-Kahfi dan yayasan selalu ingin memakmurkan masjid dan selalu ingin mencetak orang-orang yang soleh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi Allah pasti akan memberikan setiap solusi dari permasalahan yang kita dapatkan gitu, dari setiap ujian, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi hidup ini sebenarnya simpel, yang rumit itu hanya diri kita sendiri gitu. Sudah jelas di Al-Quran dijelaskan bahwa tujuan kita itu harus takwa aja gitu, harus takwa aja, harus dekat sama Allah, harus soleh. Karena sudah jelas kalau misalkan soleh, kalau misalkan bertakwa, setiap masalah pasti ada solusi. Setiap kita gak punya uang pasti ada rezeki yang gak disangka-sangka. Jadi tugas kita hanya bertakwa kepada Allah. Next week. Kemudian berikutnya, ini adalah kita sebagai DKM Masjid Al-Kahfi gitu, membuat ada 4 gitu keuntungan untuk kita semua bagi yang memakmurkan masjid. 4 keuntungan bagi yang memakmurkan masjid. Yang pertama yang pasti itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua naik derajat, yang ketiga petunjuk, yang keempat masuk surga. Next. Nah, yang pertama itu kenapa ampunan Allah? Karena jika kita melakukan dosa, dosa itu diibaratkan sebagai titik yang kotor gitu, noda yang kotor. Jadi kalau misalkan kita melakukan dosa satu, di hati kita jadi kotor 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan semakin banyak kita melakukan dosa, maka hati kita akan tertutupi. Dan diibaratkan juga kalau misalkan kita naik mobil, kalau kacanya kotor, 1 kotor, 2 kotor, kalau misalkan kotor semuanya, maka kita bisa jadi akan celaka kan. Jadi nggak bisa melihat jalan yang baik. Maka caranya supaya kita bisa mendapatkan ampunan Allah yaitu dengan memakmurkan masjid. Yang pertama itu adalah memakmurkan masjid. Poin yang pertama akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Nah, kemudian berikutnya yaitu naik derajat ya. Naik derajat di sini bisa ibu-ibu kalau misalkan dari yang asalnya nggak punya uang jadi punya uang yang nggak disangka-sangka. Kemudian teman-teman yang bekerja yang asalnya jadi karyawan, staf biasa, naik jadi misalkan staf senior, naik jadi manajer,
Jadi insya Allah kalau misalkan kita dapat memakmurkan masjid, maka akan mendapatkan keuntungan yang kedua, yaitu naik derajat. Kemudian yang ketiga, petunjuk dari Allah. Kemudian yang keempat, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Next. Ding. Nah, ini adalah program-program Masjid Al-Kahfi yang kita rancang. Yang pertama yaitu ada program menjemput pertolongan Allah ya. Program menjemput pertolongan Allah. Jadi program di sini kegiatannya yang pertama jam 3.20 sampai 3.50 yaitu sholat tahajud. Di sini kita mengadakan sholat tahajud ya. Sholat tahajudnya bisa sendiri-sendiri ya. Kemudian berikutnya yaitu ada berdoa sesuai kebutuhan sendiri dari jam 3.50 sampai jam 4. Kemudian berikutnya jam 4 sampai jam 4:12 berdoa bersama. Kemudian berikutnya jam 4.12 sampai jam 4.25 setelah adzan sholat qobliyah subuh. Kemudian berikutnya sholat subuh berjamaah. Kemudian jam 4.40 sampai jam setengah 6 ada kajian tauhid. Kemudian jam setengah 6 sampai jam 6:20 ada sholat syuruk berjamaah, sholat syuruk ya. Kemudian berikutnya jam 5.40 sampai jam 6 ada ngopi plus sarapan bersama. Jadi ini ada makan gratis juga ya nanti. Nah, kenapa? Karena sudah jelas dalam sebuah hadis Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi gitu ya di sepertiga malam. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Berikutnya. Next. Nah, ini adalah video kegiatannya. Nggak bisa diklik. Nggak bisa. Masuk ke itu ya, ke Instagram masjid coba. Nggak masuk. Nggak bisa. Lanjut. Nah, jadi ini adalah program masjid. Jadi program masjidnya udah berjalan beberapa hari. Jadi yang asalnya sedikit jamaahnya alhamdulillah dengan izin Allah jadi banyak. Yang asalnya 6 jadi 11, jadi 12. Dan kemarin itu 25, sekarang itu bertambah jadi 28 orang. Nah, ini adalah makan bersamanya bareng-bareng ramai di masjid. Berikutnya Wi. Nah, alhamdulillah jadi kita juga ada yang berdonasi 30 kasur. Ada donatur 30 kasur, 30 bantal beserta selimutnya ya. Alhamdulillah. Saya sebagai pelayan masjid mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan menjadi amal jariah gitu untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk teman-teman yang rumahnya jauh, untuk bapak, ibu dan semuanya, jika ingin mengikuti program ini bisa gitu nginep di sini juga. Alhamdulillah kita udah ada 30 kasur. Nanti sama kita disediain tempatnya. Jadi nanti tidur di sini, nanti subuhnya kita bangunin bareng-bareng gitu. Kita sholat tahajud bareng-bareng juga. Next week. Kemudian berikutnya juga ada orang baik juga yang berdonasi ini. Apa ini teh Bu? Dispenser buat air minum. Alhamdulillah. Berikutnya Mi. Nah, ini kegiatan dipindahin dari asalnya masjid ke saung. Nah, ini alhamdulillah ya ada datanya gitu sama kita di data. Yang asalnya dari tanggal 3 Januari yang masih subuhnya 6. Jadi ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Yang asalnya subuhnya juga asalnya 7 terus, jadi naik jadi 11, jadi 14, jadi 25. Yang asal 20 jadi 60 jadi 71. Yang asalnya 52, 21, 66 jadi 65. Yang asalnya 23 jadi 48, yang asalnya 27 jadi 30. Alhamdulillah dengan izin Allah gitu ya. Allah menggerakkan hati orang-orang sekitar gitu supaya bisa selalu ke masjid. Berikutnya. Nah, kemudian program yang lainnya yaitu ada kajian Jumat. Seperti ini ya, kita setiap Jumat mengadakan kajian. Jadi ibu-ibu diharapkan, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya diharapkan selalu hadir gitu ya. Supaya kita mendapatkan 4 keutamaan tadi, 4 keutamaan makmurkan masjid. Next.
Kemudian berikutnya ada kajian muslimah nih ya. Kajian muslimah dikhususkan untuk ibu-ibu, untuk akhwat. Jadi kajian muslimah ini dimulai sekitar pukul 10 ya, digeser jadi pukul 10 sampai selesai bertempat di masjid ya. Dan untuk besok itu pematerinya ada Ustazah Anissa Amisani, dan besok juga ada gratis sayuran, nanti kita akan bagi-bagi sayurannya untuk orang yang spesial gitu, nanti akan kita bagikan. Next berikutnya. Nah kemudian ini berikutnya bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak gitu, yang mempunyai anak kecil, kita ada program 1 bulan 2 kali atau 2 minggu sekali, yaitu Muslim Super Camp. Jadi untuk yang minggu sekarang ini Muslim Super Camp berkolaborasi bersama Saung Tahfidz Al-Kahfi gitu. Jadi untuk anak-anak mungkin PAUD, TK, SD sampai SMP bisa mengikuti program ini gitu ya. Mondok di hari Sabtu pada asar, kumpul di sini. Nanti materi untuk minggu sekarang itu merancang masa depan gemilang ditemani masjid. Jadi kita akan merancang Dream Book yang insya Allah pematerinya akan disampaikan oleh Adit, yaitu CEO PT Cerebrum gitu ya. Jadi nanti Sabtu sekarang kumpul asar jam 3, sholat di sini berjamaah. Nanti ada ronde acaranya selesai hari Minggunya jam 7:15 bertempat di Masjid Al-Kahfi dan Saung Tahfidz Al-Kahfi. Jadi barangkali ibu bapak punya anaknya bisa daftarkan, bisa nanti ke depan di sana ada yang jaga absensi, bisa di list namanya supaya kita dapat menyediakan konsumsinya. Untuk program ini gratis ya, dan tidak dibayar, tidak dipungut biaya sama sekali. Next week. Jadi mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama memakmurkan masjid karena ada 4 keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu ampunan Allah, naik derajat, petunjuk, dan masuk surga. Yang saya ingin tekankan bahwa Masjid Al-Kahfi ini bukan milik DKM ya, tetapi Masjid Al-Kahfi ini milik kita semua ya Bu ya, milik kita semua. Jadi mari kita bersama-sama gitu memakmurkan masjid ini. Dan setiap ada kegiatan yang diselenggarakan oleh masjid, diusahakan jika bisa mengikuti, berkontribusi, silakan. Kami sangat menunggu sekali gitu kehadiran ibu bapak semuanya dan teman-teman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ketika menyampaikannya terdapat banyak kesalahan, karena kesalahan dari diri saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adedan atas informasinya. Silakan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ada anaknya khusus hari Sabtu ya, silakan diajak ke sini. Terus bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau kajian hari Jumat, Sabtu khusus bagi ibu-ibu ya, langsung saja. Langsung saja, acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan Al-Ustadz. Waktu dan tempat dipersilakan. Coba tes yang punya HP. Ya. Baterai nggak ada. Ya udah, kalau angkat. Salah lagi ya. Ibu nampakkan ketinggalan kan Bu? Kenalin tali kita silakan kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati CEO PT Cerebrum, yang saya hormati Ketua Yayasan Ansor Jajaran, termasuk juga saya hormati Ketua RKM dan Seluruh Rengan, Bapak serta Ibu yang sama-sama mengharapkan Allah SWT yang saya hormati. Kalau melihat dari jamaah sampun ditanya tentang aki-aki yang ini
jadi dari campur ini rasanya perintahnya. Selanjutnya satu kebahagiaan yang tak terhingga bahwa pagi hari ini di hari Jumat berkah ini kita bisa, atau saya secara pribadi sekaligus mungkin secara kedinasan dari MUI bisa bersilaturahmi dengan para pejuang-pejuang kehidupan dan para pejuang agama Allah. Tanpa kehadiran Bapak Ibu, tanpa gerak langkah seluruh pengurus di yayasan dan juga untuk Celebrum, apa artinya bangunan yang megah, apa artinya program-program yang indah, termasuk juga yang luar biasa. Ini sekali lagi pejuang-pejuang Allah yang saya yakin memiliki niat yang tulus dan ikhlas untuk sekali lagi memberikan Al-Quran, untuk menjadikan kehidupan itu betul-betul bermakna. Beberapa hari yang lalu saya datangi dan di WA diminta untuk menjadi narasumber dalam sebuah kajian yang dilaksanakan hari ini. Tentu saya juga tema makna dan saya kadang-kadang bingung ya dalam temanya nggak biasa loh maka ibu-ibu yang harus ada roy gitunya. Ini harus membuat bakalah meskipun sederhana, temanya apa. Nah itu sesuai nama yang palintar itu sebalagir saroleh palintar gitunya neng-neng kita anu-anu ke palintar balagir saroleh alamin. Tapi pada akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan untuk materi yang disampaikan saat ini, mengingatkan diri saya pribadi dan mudah-mudahan kemanfaatan bisa dirasakan kita bersama. Di sana ini makanya judul memaknai dan menyikapi kehidupan dalam pandangan Islam. Sebagian mungkin menganggap bahwa terutama orang tua, ketika akan ada satu bahasan tentang yang namanya kehidupan, bapak atau ini akhir naon ari kehirup teh, hirup mah hirup we. Mungkin jawabannya seperti itu. Tapi lain lagi dengan anak muda yang ketika ditanya apa itu arti kehidupan, itu jawaban bisa macam-macam. Yang jelas, ketika di dalam sebuah pengertian yang dibuat tentang apa itu arti kehidupan, maka ini baru secara umum ya, baru secara umum. Yang namanya kita masih bisa bergerak, yang namanya kita masih bisa beraktivitas, yang namanya bisa bekerja, itu salah satu dari mana yang namanya hidup. Apakah yang bergerak hanya anggota badan? Tidak. Ketika orang juga sudah menggoler, penggolernya kan kemarin ketika orang sudah terbaring di rumah sakit tetapi masih ada detak jantung, maka itu masih hidup. Istilah di rumah sakit ada yang disebut dengan apne, itu henti nafas, tapi dalam bahasa Islam itu sedang menuju sakaratul maut, itu sudah menjelang mau mati. Nah ketika masih bergerak itu masing-masing hidup. Paling kalau maksudnya alat yang di ICU gini, swing, udah itu sudah mati, gitu. Nah, itu masih hidup. Kemudian, apakah ketika orang bergerak bisa bergerak, ketika kita beraktivitas cukup mengatakan bahwa kita itu sedang hidup? Ini tidak cukup. Ini baru pandangan secara umum, belum dilihat dari konsep Islam. Sehingga ketika dilihat bahwa kemana orang itu setelah hidup, kemudian apa yang nanti akan dibawa ketika dia mati, maka orang harus berpikir ternyata arah kehidupan yang dijalani tidak semudah apa yang dibayangkan. Menjalani kehidupan teh lurus tidak seperti itu. Ada orang yang hidup kemudian menjalani proses hidup, dan ada cobaan-cobaan hidup. Maka terkadang orang ada yang sampai bisa menghabiskan atau menghabisi hidup atau tidak melanjutkan hidup dengan cara yang disebut dengan bunuh diri. Bukan bunuh diri teh menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah lain. Baru-baru ini
Eta isin mah isin jeung tatangga daerah Pangsa orang Kiau Roke-nya. Itu ada kejadian itu karena terlilit tali ari-ari. Terlilit utang piutang katanya. Kemudian tidak mampu untuk membayar, didorong kudu mayar, grupna di perantau kudu buru-buru mayar, akhirnya ngambil jalan pintas, ngambil tali naik karena bangku bapak ditoker klep mayot weh. Nah, ini sebetulnya bukan satu orang saja yang punya pikiran seperti itu. Artinya ketika dia punya tantangan atau punya masalah dalam kehidupan, iya menyelesaikan hidup teh, padahal itu bukan penyelesaian dalam menjalani kehidupan, atau ada masalah-masalah dalam kehidupan ketika dia harus. Maka kita perlu tuntutan yang namanya kehidupan secara Islam. Da urang teh ngaku diri sebagai umat Islam. Jadi hidup harus sesuai dengan aturan Islam. Hidup di dunia, ketika Allah menciptakan yang namanya dunia ada akhirat, ketika Allah juga melalui ayat-ayat yang disampaikan termasuk di dalam doa, ayat disebut doa sapu jagat buka irham mulai nanti kalau disebut istilah itu kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berarti kehidupan manusia itu tidak cuma di dunia, tapi pada akhirnya akan masuk ke dalam akhirat. Ketika manusia masuk ke dalam akhirat, apakah sama dengan kehidupan hewan? Tidak. Jadi orang kalau berpikir hidup ngan saukur bisa bergerak, bisa makan, bisa beraktivitas, non bedanya me bergerak, me makan, bahkan me oke kawin ngan teu aya lobena tah. Jadi selama ini me hamil, dan mungkin me hamil lamun teu kikituan. Naon cukup teu kikituan, atuh pokoknya kikituan we. Hamil katanya. Dah ya memang nikah, tapi paling tidak ada hubungan lain suami istrinya, hubungan jelujung bikang jadi punya keturunan. Jadi lamun ayeuna hidup cuma mengatakan bisa bergerak, bisa makan, bisa melaksanakan hubungan suami istri kalau manusia, kemudian juga bisa punya keturunan, non beda jeung hewan, non beda jeung satwa. Tetapi kita harus ingat bahwa manusia ketika mati moal matina seperti hewan. Dan manusia mati mah pasti bakal dipinta pertanggungjawaban apa yang dilaksanakan ketika hidup di dunia. Makanya ini maaf ya, terlepas dari anu biasa nganggo anu teu nya, dan memang diakui masalah talqin mayit, meskipun ada yang talqin mayit itu dilaksanakan sebelum manusia itu mati. Ada juga yang ketika sudah mati diingatkan, tapi sebetulnya mengingatkan bukan mengingatkan yang matinya kan yang sudah mati, tapi mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar tempat pemakaman. Ya, di dalam isi talqin itu ada kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan malaikat munkar nakir. Jadi ayat soal yang sudah bocor, ayat itu sudah bocor ayeuna soal teh, termasuk jawabannya sudah ada. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka, sudah tidak wa man ikhwanuka. Itu soal ayat pertanyaan dan jawabannya ada. Allah Rabbi wa Muhammad Nabi. Meskipun manusia ngapalkeun nepi ka molotok ceuk paribasana tah, pertanyaan jeung jawabanana ketika dalam kehidupan di dunia dia tidak melaksanakan aturan-aturan Allah, maka ketika nanti mati ditanya oleh yang malaikat mengatakan tidak akan bisa jawab. Blank we. Man robuka kayak HP tadi tinggal di mana? Dari peng HP wae di duniana. Man robuka pemajikan abdi geulis anu ngawin moalnya, makan abdi geulis keneh pemajikan abdi teh. Belum tidak ada jawaban yang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Makanya ketika nanti dalam kubur ada hadis yang menyampaikan bahwa kubur itu bisa jadi raudhatun min riyadil jannah au hufratun min khifarin nirwan. Kubur itu bisa jadi taman di antara taman-taman surga
atau jurang di antara jurang neraka. Makanya mengenal adanya disebut dengan siksa kubur. Ada juga yang mengenal nikmat kubur. Ibu, bapak, hoyongna kayak nikmat kubur, siksa kubur. Nah, pasti semuanya yang normal ya, yang normal pasti hayang mengenang nikmat kubur. Tapi terkadang kenyataannya justru malah melaksanakan perbuatan yang menjadikan kubur itu menjadi sebuah yang menakutkan, jadi siksa di dalam kubur. Makanya kita coba untuk kita merenung, kita coba untuk memaknai tentang hidup ini, kita introspeksi diri kita, khususnya begitulah introspeksi dari diri saya pribadi. Nah, kalau kita sebagai umat Islam memiliki jalan, memiliki panduan untuk bagaimana kita menjalani hidup, maka ikuti panduan itu. Ada Al-Quran, ada Sunnah, termasuk dari paham yang lain punya ijma, punya kias. Tapi itu jangan kita pertentangan. Yang jelas sekali lagi kita punya Quran, punya hadis yang ini adalah arah untuk menuntun kemana kita nanti masuk ke akhirat. Rek jadi ahli neraka, rek jadi ahli surga. Saya sangat bersyukur ketika tadi disampaikan program-program di Masjid Al-Kafi ini yang luar biasa. Atur kersakna nya fasilitas diayakeun, makan gratis oge aya, wih oge diamplopan meureun. Kita gak karena meureun harapannya teman. Oh, namun deui fasilitas sudah ada. Program diakhiratkeun geus disayogikeun. Ketika ada makan gratis, pan katinggal ngaliung tah, makan gratis teh resep. Kemudian ketika pulang, kasihan amplop unggul duka sih nama. Nah, tapi saya kira bukan itu yang jadi tujuan. Ini sudah difasilitasi. Kan terkadang orang teh memandang, melihat, ieu we unggul nu ditinggalnya teh fasilitasna. Tapi kesadaran untuk memanai itu, kesadaran untuk memajukan hal itu, kesadaran untuk menjadikan perubahan dalam diri itu terkadang tidak ada. Nah, makanya sekali lagi kita lihat ya dari apa yang sudah ada di tukang ibu-ibu. Ibu menyepeng mah, nanti ibu harusnya ditalar banyak. Api-api nak kabayang begitu. Jadi yang sudah dibuat, kayaknya. Nah, yang sudah dibuat. Bahwa bagaimana sebetulnya ketika kita memaknai bahwa hidup itu berdasarkan konsep Islam atau pandangan Islam. Yang pertama, kita harus yakin bahwa hidup ini adalah ibadah. Dan itu bukan berarti tanpa dasar. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Ad-Daraj ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata hanya diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, untuk menyembahku, kata Allah. Jadi lamun ayeuna jelema di alam dunia teh ibadah, tong jadi jelema tuh. Ya, tong jadi jin. Dan jin ge seperti diperintah. Dayatna ge wa ma khalaqul jinna wal insa. Dan di surga ge bakal aya jin. Aya jin aja di Islam. Jin kafir moal. Jelema wae jelema kafir moal bisa asup ke surga kecuali ketika dia pernah mengucapkan kalimat syahadat. Jadi tinggal milih. Rek tetap jadi jelema, rek jadi satu. Ibu, ayo jantan jami, jantan me. Itu yang jadi memang jembatan di calana memang. So, di mana yang me dikutang? Kayak gubal kabel ge bae, lain da me kan gitu. Matak lamun aya jelema di jalan lelumpangan teu make kutang, teu make eta, teu make panutup eta. Nah, kenapa beda jeung me? Kehormatan luar biasa, Bu. Ibu itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh laki-laki, maka pelihara dengan sebaik-baiknya. Ulah diumbar wae. Aya ditutup sapotong. Make ketepel di tah. Make baju teu alus teh geuning. Luhur teu anggeus, kahandap teu anggeus. Nu sok bingung paminuturkeun urang menuju mangge motor. Sok bingung teh.
Bari make motor ninja anjing sate gini nongeng kayak gini. Yang mengarancang kita pakai motor ninja mengarancang gini nongeng. Jadi orang teh bingung. Rek disiap daya di itu mobil atau motor. Teu disiap. Da kadeuleun dihareupeun. Rek peureum siap dan sieuna berang baturnya. Akhirnya teh mengpencar astagfirullahaladzim. Bari menikmati. Leuheung lamun halus. Bari eta pilu kusing kayo anjing. Itu jadi tinggal buka dia. Yang di sana jangan film minggu di sini udah pukul kadang. Ya Allah. Jadi memang ya itu kehidupan namanya kehidupan. Nah, makanya sekali lagi maknai bahwa kalimat yang tadi disampaikan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun maknai dalam kehidupan orang tegas pantas jadi jelema can kan gitu. Acan. Nuhun geus pang jawab. Geus kasep. Geus jawab ke acan cenah. Jadi dina urang alasan ibadah lagi ibadah mungkin can bener. Makanya punten sok kadang-kadang aya pertanyaan anu klasik sampai saat ini. Masih pertanyaan klasikna. Gusti da abdi teh kurang kumaha salat osok sunahnya puasa osok gitu. Tapi nah meuni rezeki teh bener syarat teuing. Nah, itu kan pertanyaan klasik. Tapi tidak dimaknai dan tidak diresapi apakah sholatnya udah benar belum. Kadang-kadang kan sholatnya kadang-kadang hanya cuma kewajiban. Sholat diungkul. Ini maaf ada sedikit kaitan dengan masalah juga pelaksanaan sholatnya. Terkadang orang melaksanakan sholat hanya melaksanakan kewajiban dan tidak memperhatikan apakah sholatnya itu sah atau tidak. Makanya ketika di dalam ilmu fikih disampaikan di antara syarat sahna sholat teh bersih badan, bersih tempat, bersih pakaian. Bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat. Nah, coba perhatikan. Ketika kita bersih badan, kita bersih badan teh dalam arti bersih badan teh. Jangan dulu melihat bersih secara rohaniah, tapi lahiriah. Aya misalnya najis yang tidak sempat dibersihkan, itu menjadi penghalang untuk sahnya melaksanakan sholat. Berarti tidak sah melaksanakan sholat. Misalnya ketika kita masuk ke dalam masjid, di jalan itu ada kotok, nyalah menurut kotoknya yang daripada dalam masa gede jadi kotok, kotok baik bahasa kemabi tapi jadi wasna, kotor. Tidak dibersihkan. Atau mungkin misalnya ketika satu saat kita berjalan mau ke masjid atau mau sholat, ayam manuk nu cucungah teu bebeja rek modalna teh si manuk teh dang di luhur atuh rek bebeja dan bisa nyarita pluk di kitu ngan cukup mengatakan jarak teh nasihat si lauk manuk teh cucungah jeung modolan segala rupa geus ieu wungkul ini teu dibasuh. Iya, unggul tangan dari solek ya, untung diletak ge. Basuhnya, sholat deh. Saatnya sholatna, dirasa ada bawa najis ini ya. Kemudian pakaian, kenapa? Karena pakaian, atau mungkin ketika pakai motor, ada musim hujan di jalan depan komunusok kekebutan mah. Sret, tak karena lencang karena silanya cepret ke orang Korea mereka ganti baju akan beda berencana akan beda gusti menghapang ampura itu bahasa nanti. Kalau memang itu bisa diupayakan bisa diusahakan kenapa tidak sholat berarti pakaiannya tidak bersih sah ke sholatnya sah sholatnya tempat yang dilaksanakan punten-puntennya saya sering menyampaikan ke ibu-ibu dan pernah juga satu saat saya bertamu ke sebuah tempat pas mau sholat di mana sholat kebetulan lagi musuh dan sholatnya tidak di masjid jauh masjid atau saya di daerah waktu terus ya pilih-pilih kami jauh saya mana punten nyukan senal jadi jarak dari jamban ke tempat sholat.
banyak yang memang kurang memperhatikan. Jengke we gitu. Punten ari jengke napa teu? Napa? Ngan napa nanti gembleng. Namanya ge jengke. Tapi tetap sikap itu kena tak karena karena keramik yang diinjak gitu. Bos karena tempat sholat. Kita bisa menjamin nggak bahwa kaki kita bersih? Bisa menjamin nggak bahwa tempat yang keramik yang kita injak itu bersih? Oh, sudah dipel, mau dipel teh, punten-puntennya bener ngepel teh. Iya mah teh ngepel anggar bolak-balik, China dirinya balik di kadinya. Ya kan kalau ngepel biasanya MR hiji, pel, cek balikan ikannya, emang tak nggak si China teh? Atau lamun aya nu kotor nu pertama ketika dibersihan, atau kena kan kotor waktu masuk anu kedua. Ya, dia bersih. Berarti kan kotor tah tempat. Apalagi misalnya dina sajadahna aya tah teh cak-cak. Jadi begitu kena teh kena ieu teh. Coba si cak-cak nanti juga mah tas dah rujak jika nama jadi muncul jadi we baseuh kena ieu teh. Ya tahu sing cak-cak kosong mah rujak tara gitu. Muntara banyakan betul dipermasalahkan. Kotor. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi kalimat pertama harus sadari bahwa hidup ini adalah untuk ibadah. Nantilah penjabaran sebetulnya luas. Ibadah yang seperti apa yang bisa kita laksanakan, dan ibadah tidak hanya melaksanakan sholat, tapi tadi rentetan kegiatan-kegiatan itu luar biasa yang menyangkut masalah ibadah. Yang kedua, bahwa manusia itu bahwa hidup ini adalah ujian. Jadi lamun jelema tidak mau diuji, tong hirup atuh. Daun manusia mah hirup itu pasti berhadapan dengan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu sering diauskeun surat Al-Mulk, ya punya. Ibu kan paling sering itu Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqiah, pokoknya surat-surat seperti itu. Tapi ibu punten bapak kalau baca Al-Quran tong terbatas ya teh wungkul di kasak teh. Al-Mulk, Tabarok, Ar-Rahman, ya Tabarok Al-Mulk teh. Kemudian Waqiah dari awal. Tapi kalau di saat tertentu yang akan dibaca itu ya silakan, tapi jangan kita tidak membaca dari awal. Jadi manusia itu tempat ujian atau hidup itu pasti akan mengalami ujian. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah menyampaikan dengan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaihi turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Neng pada pupus maleng ya, pupus maleng. Mati enggak? Kapan? Ini pada maut mana ini? Maut iraha. Ini ke apa? Aki pada maut. Kodoing ngan hayang maut. Hayang maulah maut. Pasti bakal maut. Kan urusan maut kan apanya punya. Ada orang yang sedang ceramah deduk maut. Aduh lawak abdi banyak. Can beres itu nage. Ada udah ngaruhkeun. Oh nya sampai usara seperti payu teh maut. Lawak di kembangan mengembang ketus mesti keun garap. CEO eta lawak ada mesti keun program teu ada kayak lawak asik sama lawak. Jadi ujian. Kalimat itu wa nabluukum bisyarri wal khair. Ujian yang diberikan oleh Allah itu bisyarri wal khair. Ada ujian kejelekan, ujian kebaikan. Ujian kejelekan teh lalu kurang sakit, itu ujian ya. Jadi ulah dianggap bahwa yang namanya sakit itu panang teuingan nanti Allah. Gusti abdi teh keur teu boga duit, salaki abdi anyar keneh maut. Jab anak-anak abdi teh geuning meuneu eueuh eceug, imah ge ngontrak keneh,
jabal motor lagi di tipe anu RSSSS, rumah sangat sederhana sisi susukan, terus deng-deng internetnya. Pada akhirnya tetap satu saat manusia itu akan, itu disebut ujian ketika kesengsaraan, ya, kemudian mungkin rasa sakit atau juga mungkin musibah ketika kecelakaan dan sebagainya. Ada ujian itu berupa kebaikan yang bisa sehat, punya anak-anak yang sukses, punya kedudukan jabatan, itu semua ujian. Sebab satu saat dengan kesehatan, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan anak yang sukses, bisa nggak membawa dirinya justru malah dekat dengan Allah, atau justru malah muncul rasa sombong? Pedagog semoga program yang luar biasa, punya kekayaan, punya segalanya dalam kehidupan, bisa dekat dengan Allah, justru malah jauh dari Allah, berarti ujiannya tidak lulus. Ketika orang itu sengsara hidupnya, miskin, sakit-sakitan wae, bisa nggak dia sabar menghadapinya? Makanya contoh-contoh itu ada di dalam para nabi. Lamun anu gering, ayat contohnya Nabi Ayub alaihissalam, sakitnya luar biasa. Anak-anaknya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Allah. Nabi Sulaiman, nabi yang begitu kaya luar biasa, tapi tetap dekat dengan Allah. Nabi Yusuf alaihissalam, asep, tampan, bahkan sebetulnya Nabi Muhammad itu lebih tampan karena jadi Nabi Yusuf alaihissalam, tapi tetap kekatapannya itu tidak dijadikan bahan alat untuk menjadi sombong dan bukan kebogoh loba kurang lain mah. So kadang-kadang kan ayeuna mun budak ora ayeuna abogan kasep, abogan bogoh, wah kabogoh di tiap pekolan. Akhirnya katina cilaka satu saat hayang dikunjungi, satu saat hayang didatangi, ieu nge-WA, lieur tah, mana kalian ditulakeun. Akhirnya orang mentok kabeh teh datang kalimahna da teu datang wae. Disiksa we ku limaan. Apa keruksa pamajikan kabogoh teh jadi. Terus apa lagi? Hal itu sebetulnya sekali lagi akan terjadi dalam kehidupan, karena memang itu adalah yang namanya ujian. Kemudian hidup ini juga adalah pilihan. Maksud pilihan yang dimaksud bahwa manusia akan diberikan pilihan antara bagaimana mengisi kehidupan di dunia atau nanti di akhirat. Artinya bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa di akhirat. Ini disampaikannya kehidupan di akhirat itu lebih baik dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Artinya ketika Allah menyampaikan dengan ayat kalimat zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatil muqaddarati wal minadh dhahbi wal fiddah wal khayl musawwati wal an'am wal hars dzalika matul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itu yang terdapat di dalam surat Al-Imran ya, ayat 14. Itu diberikan dalam kehidupan itu papais kehidupan, punya anak, punya ingon-ingon, punya segalanya lah. Tapi apakah dengan Allah memberikan hal itu bisa menjadikan sekali lagi kehidupan dia akan lebih baik, atau justru hanya di dunia tapi dia dimanfaatkan untuk nanti di akhirat, akhirnya dia di akhirat celaka. Ini sebenarnya belum perkara yang pokok ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa hidup ini adalah sementara. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Tempat yang abadi itu nanti di akhirat. Nah, karena di dunia ini hanya sementara sifatnya, bakal balik, otomatis kita harus punya persiapan untuk balik. Kalau kita misalnya ketika pulang tidak membawa bekal, rugi. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyampaikan, kata mutiara hikmahnya pernah menyampaikan, lam bin aina jita lam ila aina tadhhab. Kalau kamu tahu dari mana kamu datang, pasti kamu harus tahu kemana kamu akan pergi. Punten ibu, bapak, urang asalnya di mana? Abdi emak cenah gitu. Emak itu hanya perantara, wasilah. Hakikatnya bahwa kita datang dari Allah. Melalui wasilah kita dikandung ibu kita. Ketika kita dikandung,
Kemudian nanti pasti ketika dilahirkan mati dan nanti akan kembali kepada Allah. Nah itu nanti sebetulnya bisa satu saat ada kajian khususnya tentang bagaimana kita menghargai, menghormati seorang ibu yang itu adalah jadi wasilah kita lahir. Sebab ternyata sekarang ini dalam kehidupan banyak yang dilahirkan dari seorang ibu tapi tidak menghargai kepada ibu. Padahal mending diabadikan di lagu maganing. Neng apa laguna? Belum ada teh tuh kata apa? Lagu Nasyadaria. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, kira tangan lupa membentuk. Kau mengandung, melahirkan, pada merosotkan, menyusui, mengasuh, dan merawat. Itu gerakan anak. Kau mengandung, bentuk, melahirkan, menyusui napodok, jadi menyusui, mengasuh, diusapan, dan merawat, kawelan. Lalu membesarkan putra putrimu ibu. Itu harus apa lagu eta? Jadi ibu ketika melahirkan yang wah luar biasa. Perang sambil antara hidup jeung maut sana gitu. Punten neng ya, kalau sudah besar nikah, hamil, lahirkan neng. Munti mandul, tapi mudah-mudahan para neng anaknya punya keturunan. Aduh, perjuangan teh. Ketika melahirkan, komo lamun melahirkan yang pertama. Suaminya teh kudu aya digigireun. Sabab naon? Penguat pertama. Berkat pagi itu Kak, cara teh. Bari ngaheujeun teh. Malukan gampang ngalahirkeun. Cara ngalahirkeun bisa lepas tangan we. Masih ngalahirkeun dirinya. Bisa lepas tangan. Ngalahirkeun dirinya mah berat. Nah, cara yang pakai operasi sesar, pada itu ngelahirkan teh aya operasi sasar, aya operasi sesar. Operasi sasar baku paraji disasar gitu kan. Operasi sesar mah dibelek. Mending mana milih? Bakal lagi kan dieu mah. Mending mana jeung milih? Intina mah abi mah disasar gada asing salam mah teh kitu. Ceuk emak teh. Emak mau ngelahirkeun deui geus koyot. Tapi kan perjuangan sebelumnya luar biasa. Jadi sekali lagi hidup ini adalah ibadah, hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah pilihan, hidup ini juga adalah sebentar. Ketika sementara pasti akan berubah. Nah, kembali pokok yang kedua, bukan pokok tadi sebetulnya masuk kepada pokok. Kita kan judulnya menyikapi dan memaknai dan menyikapi. Berarti kalau kita sudah hidup, sudah disampaikan bagaimana kepentingan hidup, bagaimana itu harus kita melaksanakan kehidupan, apa sebetulnya yang harus kita laksanakan? Makanya kita kaji sebuah hadis Rasulullah SAW yang sebetulnya ada hadis ini ada yang redaksinya berbeda tapi isinya sama. Ya duitnya jam seberapa? Jam 9 aja. Yes. Kalau ada itunya bisa dibuka ya, bisa dilihat. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhuma qala jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa amal ma syi'ta fa innaka mufariqun fa innaka majziyun bihi wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa alam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istidadahu 'anil nas. Ada lagi yang konteks hadis itu Ja'ani Jibril SAW. Jadi kalau Rasul mengatakan Ja'ani mah aku telah datang kepadaku siapa? Jibril alaihissalam. Jadi intinya ini ada wasiat malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita sebagai mengaku sebagai umatnya kita harus ikut dan harus menjalankan tentang apa-apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan? Yang pertama, ya Muhammad, ini bahasa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kalau kamu hidup sekehendak kamu. Sok anjeun hidup, prek sakayang anjeun.
rek jadi jelema nu teu balik, rek jelema nu balik jadi kumaha wae, terserah kumaha anjeun gitu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu pasti akan mati. Bukan jadi catatan yang duikeun ka bumi diapalkeunnya, ismasyita fa innaka mayyitun. So kehirup kumaha anjeun. So kata ayeuna geuning kadang-kadang dina hirup aya teu boga arah, hirup nanti asal hirup we. Sing inget ya, ketika dia hidup pasti fa innaka mayyitun, pasti bakal maut. Tadi sebetulnya sudah awal ada prolog sudah disampaikan, manusia mati pasti bakal diminta pertanggungjawaban ketika hidup di dunia. So hidup rek kumaha? Berarti lamun dina hidupna teu benar, loba melaksanakan kegiatan dosa, kemaksiatan, maka atuh ketika mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya teh punten supaya nu doanya lamun aya maut dina WA innalillahi wa inna meninggal si anu mudah-mudahan husnul khotimah. Husnul khotimah itu doa sebelum mati. Jadi maksudnya ketika dia mati husnul khotimah teh apakah mengucapkan kalimat doa lima syahadat atau minimal mengucapkan kalimat Allah. Kan kalau sudah mati mah tidak tahu apakah itu husnul khotimah atau henteu. Waktu proses maut aku mah anu teuing. Ya, kita tidak tahu. Yang jelas pasti akan mati dan kita pun juga sekali akan mati. Dan cara-cara mati itu berbeda-beda. Saya 10 tahun di rumah sakit ngurus mayit. Itu rupa-rupaan mayit teh. Luka geleng, juga nggak kecil kayak teh. Di asup ke dalam penjina teh di jahit. Luka tinggal batu, dah pekerjaan di batu. Luka setrum, rupa-rupa bunuh diri, rupa-rupa. Termasuk punten yang namanya mati tidak tahu tempat, tidak mengenal usia, tidak mengenal juga orang yang orang kaya, orang miskin. Saya baru tahu hari bangkokna lahnya Pak Ustadz Sulaiman, seorang balik di Sunan Balik. Ustadz Sulaiman itu meninggal dunia yang justru sehat, memang sedang sehat. Ban mobilnya di jalan tol itu, nah ketika mau diganti posisi badannya kan di tol berarti ya di pinggir. Sedang memperbaiki, sedang mau membuka ban, ada mobil truk yang si supirnya ngantuk. Akhirnya si mobil itu nyerempet ke si mobil nu Ustadz nama kasepet sedikit, tapi Ustadznya itu kagila sampai kamu meninggal di depan lagi sehat. Makanya ulah sombong ketika sehat. Abi mau sehat masih kena jauh mautna. Banyak yang sudah sehat tapi tiba-tiba maut. Biasanya neng ikut ujian P3K, ikut P3K baru lulus tetangga, dia orang terus maut gitu. Ada seperti itu luas. Ayah nonton bola bakat cinta bisa ke Persib nere, cepet. Padahal saya kadang-kadang dengan anak saya kan kalau ke kanan Persib, luar biasa. Tapi kalau lamun nonton ngegebrak, segala macam riweuh bagitunya. Cik jangan ribet-ribet, cik nonton teh biasa we. Bapak ada anu gitu. Sok lamun Persib main menang kadiana kebagian tuh, lamun enak lamun menang lamun eleh di sana rugi tuh dating lu tengilunan bayar ngontrak ngontrak pemain dari luar. Pas dalam arti nyatong terlalu lah gitu. Politik sih boleh saja. Sekali lagi, fa'inna kama itu. Jadi sok rek hidup kumaha ge. Tapi ingat, kau bakal mati. Mati bisa dua pilihan. Tadi ada mati dalam keadaan husnul khotimah, ada mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan kematian seseorang, ruh akan dicabut dari jasad seseorang tergantung bagaimana kebiasaan dia untuk melaksanakan aktivitas kehidupan, termasuk kalimat apa yang sering disampaikan. Dilakukan dina hidup kita sok bilang kalimat Allah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilallah. Ya, biasanya kalau yang mau dipakai lagam subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu Ustaz Jabri ya, seperti itu. Maka ketika dia mati, kalau sering macam kalimat thayyibah, maka akan keluar itu. Lamun
dina kahirupan sok ngusapkeun kancing coplok, maka di suatu saat mungkin dijamin ketika dia meninggal. Kancing coplok. Mau disebutkan asli namanya. Kita saya juga sering sampaikan ke ibu-ibu ketika di rumah sakit. Ada ibu-ibu yang mau melahirkan, Bu. Karena dia melahirkan ternyata berat, ya, rek melahirkan teh. Maka sebagai seorang muslimah, ketika dia akan melahirkan, maka ingat kepada Allah. Doa minimal terus mengamalkan doa Nabi Yunus ketika keluar dari perut ikan nun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau minimal kalimat Allah apalah yang disampaikan. Ini bukan you nggak gorowok tarik, Bu, di rumah sakit 7 rumah sakit lama, dan mah pas teka bagian rumah sakit itu baru mah kamu jegalihnya. Mahujeun teh bukan kalimat Allah dikeluarkan. Kancing coplok itu di rumah sakit, Bu, anu pikir ke seueur. Itu jelema teh ngalahirkeun berjuang antar hidup jeung mati, nah anu dikeluarkeun teh eta. Jika nama kebiasaan sehari-hari teh kitu. Kancing coplok, baru kagorong kancing coplok. Oh, istighfar itu. Saya kan tidak menampingi karena emang perempuan, karena ada bagian worois perawat Islam perempuan, jadi nggak ada pingata. Ibu istighfar, kalimat Allah diucapkan, sana kancing coplok diucapkan teh. Nah, ya udah hadirkan mau melahirkan pan ada gempur atau melahirkan menjadi di tongkrongan ada kerohanian bagian perempuan. Nah, jadi kalimat Allah itu. Kemudian sini saya sampaikan, kalau kita ingin mati dalam keadaan kita disolati orang yang banyak, maka silah kita berjamaah melaksanakan sholat. Sahabat lamun sering berjamaah melaksanakan sholat. Misalnya di formasi ya minimal heula eta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siatu meninggal dunia misalnya. Anu sok biasa berjamaah sholat banyak ikut nyolatan, ya. Pasti akan ikut menyolati. Banyak tak? Bahkan ada jaminan. Saya lupa hadisnya yang jelas, ada jaminan kalau ada orang yang meninggal di sholat dengan 100 orang yang sholat, maka insya Allah dosanya akan diampuni. Entah yang mengumpulkan sholat 100 t hese nyocok kasadayana kadang-kadang ada sholat 100.000 jika ini kan musim kita dukung hanya 100.000 dukung 100.000 baru kan 5 tahun 100.000 masa baik ya 5 tahun dari pemimpin milih kata dewan memimpin atau mantan itu ulah masukkan itu dan nyonya tak jelas ini tembak kok kamu kok masuk musim. Jadi harus benar kan seperti itu. Orang tidak dipanggil pun pasti akan sadar, si anu meninggal dunia aja orang lembaga Rasulullah pokoknya pasti akan datang. Kemudian ketika juga orang meninggal dunia, sekali lagi kita tidak tahu kapan usia akan datang. Makanya mumpung orang mas puntennya bahasana ieu nu anom ieu sanes mumpung udah ibadah orang teh mumpung ora sanes tapi mumpung hirup sabab nu ora keneh banyak udah maut. Dulu lama itu nikardila disasat dalam keadaan popularitasnya karena naik daun ngedurak kuatan kan daunna dapat naik daun. Oh kalau naik daun maut ebi ngesti maut terus siapa lagi. Jadi bahasanya bukan bahasa mempengora tapi mempenghirup. So mempenghirup orang tak apal tong ningali kerjaan jangan ningali sehat nah. Nah insya Allah ya teh rada sombong saeutik. Insya Allah anu tukang urus mayit mah kalau kali disebut mualisin mau kamawat. Soalnya anu tukang urus mayit maut atau sareng ngurus gitu. Ya rada sombongna saeutik. Mata tiga tukang urus, mata sing kasanya jadi tukang urus mayit. Sok banyak umur teh. Sama tukang urus mayit kayak mau tipayu sareng urus mayit nah. Banyak mayit teh ngurus mandi sorangan. Sholat sorangan, nguburkeun sorangan. Bawa program di antara program MUI pernah dilaksanakan tidak cuma untuk laki-laki pemeriksaan jenazah, maka pernah diadakan program pemeriksaan jenazah untuk perempuan dan remaja. Nah aja dengan remaja ada yang hadir. Kenapa? Kebanyakan kan orang-orang yang kalau yang sudah berhadapan dengan yang namanya kematian lalu berarti naon cik bahasana sieun pun anak haja pun itu kalau lihat dari basic dari UIN-nya sebetulnya kerohanian di bagian bin roh
di rumah sakit atau di hutan. Disuruh ke rumah sakit tidak mau. Nah, saya alasannya sieun ngurus mayit. Cita pada bapak tukang ngurus mayit, budak tidak mau ngurus mayit. Jadi kebiasaan putar di kampung kebiasaan namun sumping kanu maut. Sumping kanu maut ningali baskom. Kan ningali kan kana baskom. Ibu, itu ira pupusna oh atuh ngiring baskom kawannya, ngiring etana mudah-mudahan sampai kasabar kata bahan. Leos we. Subgan eta si apa teh kana baskom. Oh, leos we. Bukan itu sebetulnya. Kalimat aksiru dzikrul maut yang disyaratkan oleh Rasulullah, kita harus banyak zikir tentang masalah kematian. Salah satunya ketika ada orang yang meninggal dunia, maka ketika datang dibuka, dilihat. Ya mun istri lihat istrinya mun pembegat gitu, dibuka. Namun ayah jadi can ayah we deui abdi ngurus ratusan langsung di 100 sih mayit ketika di mandian jam 1 jam 2 kan saya 24 jam sabaraha we. Ketika di saya enggak gurubuk tiris aja. Can pernah atau begitu dibuka tanu mayit teh dibuka. Wow, mantap. Atau melototan aja. Alhamdulillah. Ratusan ternyata. Pernah memandikan orang yang kaduruk. Kaduruk makan gewe gitu ngajegong gitu yuk yuk. Dia kan tak itu dirapatkan. Memang tidak bisa rapat saya tuh dipelokot gitu potong aja kagorowok. Tapi tidak garowok. Dikira kata tengah garowok, dikira ke nelaunan lah gitu nya jadi nih. Daya sukan. Tok teri nelaunan jadi. Tidak ada. Hari-hari baru main nama. Makanya ketika ibu bapak datang ke rumah teh, lihat, doakan sambil lihat, ya Allah, sekarang orang ini yang meninggal dunia, tapi besok mungkin saya yang meninggal dunia. Diperhatikan, itu mau ngajak biar mau, coba. Mau ngajak mau tahan mau. Ketika juga ada yang meninggal, diurus, ikut pemulasaran jenazah. Siapa kata Rasulullah, orang yang terbiasa dan melaksanakan pemulasaran jenazah, maka dia diberikan pahala 2 kirot. 1 kirot itu sama dengan Jabal Uhud. Berarti lamun 2 kirot 2 Jabal Uhud. Mana yang Jabal Uhud teh gunung Uhud, badak teh ke gunung. Berarti pahalanya luar biasa. Ngan lolobana punten tong boro-boro ayeuna mah ngurus mayit batur, ngurus mayit kolotna wae. Sieun. Nah, sieun ku bapak, sieun ku inung. Mas sieun. Ari diurus dilahirkeun diurus ku kolot ketika mau diantar. Justru kita menginginkan, tadi kita salah satu programnya menginginkan kalau kita mati, anak kita yang memandikan, anak kita yang mengkafani, anak kita yang ikut, yang memimpin sholat jenazahnya, anak kita yang turun untuk menguburkan. Ketika almarhumah itu saya meninggal dunia, yang pertama saya tidak merasa sedihnya pasti selama 18 tahun dalam menuju majuhna lah gitunya mengurus ini meskipun dalam batas-batas tertentu lah kalau karena ada yang ngurus lagi memimpin sholat jenazah bukan apa-apa dina rasakannya kan ada ya kan menjadi bojo murah kali meneng kita kan jadi ibu atau bapak murah kali kerja ke bapak maka itu dijadikan sebuah arena kita untuk introspeksi diri, untuk muhasabah diri dan mendekatkan diri kepada Allah melalui melihat yang meninggal. Kenapa? Ya ininya Rasul mengatakan dengan kalimat aksiru dzikrul maut. Perbanyak kita zikir kepada Allah. Aksiru kematian. Tahu ternyata yang pertama itu. Kemudian yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Pek anjeun pegawai perbuat apa yang kamu suka dengan perbuatan kamu dalam kehidupan dunia, tapi ingat bahwa kamu akan menerima balasan dari apa yang sudah dikerjakan. Jadi profesi dan kehidupan silahkan mau jadi PNS, mau jadi petani, mau jadi pedagang silahkan, tapi kamu nanti akan mempertanggungjawabkan mendapatkan balasan dari apa yang sudah dikerjakan. Saya sangat bersyukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala 2 sasi Pak Iwan PT-nya di pensiun Purwakti dari penampilan sama 25 WT penampilannya itu percayaan bahkan ketika menyebabkan pensiun teh banyak sedang orang kena pensiun orang kena kumaha tak nggak tahu KTP mati bisa dibohongan lahiran 65 58 tahun ya teh
penampilan TV rasa masa 25 kan kita seger namanya tuh sombong. Kenapa disyukuri? Punten ibu, saya berarti nyari ulah jadi PNS nya, saya ulah jadi di damel. Yang namanya orang kerja di sebuah lembaga, apalagi itu pemerintahan, turun anggaran, kudu kieu, aya sesuatu anu sebetulnya imposna kudu eta, encan kudu setor gitu. Bari pertanggungjawaban teh kudu sesuai dengan apa yang turun. Punten kaya pengalaman rekayasa anu aduh ya Allah ieu teh bari urang teh istighfar dia. Mata untuk sering istighfar jeung Allah alam ya. Mata ketika dibebaskan terus ini asa merdeka teh daya urusan jeung bukan masalah enggak bohong, urusan masalah rekayasa urusan kitu. Sabnaon kalau kita tidak ikut kepada sistem itu maka kita justru malah terkucilkan, bah dianggap pengkhianat, dianggap membangkang. Maka ketika dulu jadi CPNS mau pelatihan mau pelatih penataran calon CPNS kata ketua ketua diklat bapak-bapak ibu-ibu ketika nanti anda akan jadi PNS maka akan dihadapkan dengan satu sistem yang mungkin bertolak belakang dengan hati nurani anda. Sekarang mumpung baru CPNS mau mundur atau maju saya tuh guys mereka menurut hayang jadi CPNS nya anggaran aja bedanya atau begitu jadi teh gitu punten-punten tong boro-boro urusan masa anu dianggap dunia biasa iya mah urusan masalah pimaoten selama di rumah sakit punten. Saya tidak menyampaikan ada anggaran untuk pemberian kain kafan kan kan pimaoten katanya banyak uangnya turun sekian, tanya pertanggungjawaban tapi ini sakit. Abi mereka pada gongwe, Pak, saya akan mempertanggungjawabkan uang yang saya terima. Urusan masalah bapak memperkaresa, bapak tahu jawaban itu bapak. Itu penuh apa? Begitu kan mah, baik lah. Di berduaan ku jelema, asal dari berduaan ku Allah banyak. Jadi sebetulnya dimanapun kita bekerja, sebetulnya kembali kepada diri kita. Itu adalah amanah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi silakan wa mal masyita fa innaka ma'iziyun bihi. Jadi lamun urang hayang balasanna hade maka itu perbuatan juga lebih bagus. Mencek Sundana mah lamun urang melak cabe maka bakal hasilna menang. Mun hayang menang cabe pasti naon itu teh? Melak cabe bakal jadi cabe, melak bonteng bakal jadi mun melak hade maka jadi hade, mun melak goreng bakal jadi makanya rek hayang milih hade tergoreng kan gitu. Terakhir wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. So kamu cintai orang-orang yang kamu sangat cintai tapi ingat satu saat akan berpisah. Punten abdi rumah tangga dengan istri saya pertama itu 18 tahun kerbejuna seneng bongkong dan memang alhamdulillah perasaan sih tidak ada masalah. Kalau ada masalah sedikit-sedikit wajarnya dalam rumah tangga. Kemudian senang bongko, ternyata Allah memberikan ujian, punya penyakitnya, karena wasilah itu tidak mau dioperasi akhirnya meninggal dunia. Itu kan berwujud. Allah diuji ketika menikah yang sekarang sama punya kanker payudara di sebelah kiri deh. Ujian di Allah, diterima. Tapi alhamdulillah dia mau dioperasi sampai saat ini ya mudah-mudahan pidana lah sehingga kalian terus sehatnya. Nah, jadi silahkan buat naon wae jadi naon wae jadi kisah pribadi jadi garong jadi naon ingat dia bakal ada balasan wahbi mansita anggar bakal berpisah sok kumaha si sayang si dodo si ino mau waktu nikah kita ingin hidup sehidup semati bagus waktu maut salakin dari pemajikan anggar wae ulat keleteh hayang kawin deui atuh sugan geus maut hirup maut deui teu sebentar hayang we deui kecuali mun eta teh geuning naon teh kisah Romeo and Juliet-nya. Teh orang bohong atau mama abi teh yung hidup semati boro-boro geus mau salakin pamajikan maot eta tiris we kumaha hujan wae nya hayang wae boga sibuk ramuan bisa udah kotakan ayo neangan deui di dewe seueur misalnya seperti itu. Dan selanjutnya wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Aya di konteks teh wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Artinya kemuliaan seseorang itu dengan melaksanakan qiyamul lail salat tahajud. Ini bersyukur sekali lagi bahwa salah satu program yang dilaksanakan di sini juga program tahajud yang dilaksanakan. Tantangan teh luar biasa.
Dan itu sering kebanyakan bapak-bapak ibu itu sering bangun malam dengan bangun ngumpul. Nah ibu bangun, yang ki, geus ki, kan tempat cari deui. Karek deui nya. Banyak itu yang suka bangun malam. Nya bangun ngumpul malam nanti. Dan ku sabab memeh tidur teh, teh gitunya. Kapan begitu kereta jam 2 tah ke jam teh geus sia hayang papa. Bangun nama. Kacai. Boleh deh kayak ngalampangkeun, beureum deui budak-budak. Terima begitu. Banyak sebetulnya bangun malam, tapi bangun malam dalam arti melaksanakan sholat tahajud. Jadi punten upami di bumi, punten aya di bumi nu sareungit. Eta teh utusan Allah, teh reungit teh. Utusan Allah untuk membangunkan orang. Sok lamun syariat teh sereungit aya jongjon tah. Pan lamun nu sareungit mah pada itu. Prok digitukeun. Pan urang aya udah. Tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah utusan Allah. Diberikan oleh Allah utusan supaya membangunkan. Nu aya naon emosi. Reungit teh lamun alamun reungit teh tengah jantung sagede jelema ku aya ditonyok. Kurna bersyukur ketika aya reungit teh. Alhamdulillah ya Allah. Gusti nya memberikan wasilah ngabangunkeun melalui reungit. Atawa misalna tuh mila lamun anu kapungkur masih kena ngangge kasur no? Kasur kapuk. Eta teh tuh mila teh. Saya tuh mila tuteng wajah, nanti wajah detik. Terus jeletot, eta teh isyarat teh Allah ngabangunkeun melalui wasilah tumila. Budang lain geus surat. Si kurang ajar, ieu set semprot sare deui we. Wasilah. Jadi cara-cara Allah untuk membangunkan manusia melalui ciptaannya binatang bisa dilaksanakan. Nah, terakhir disana kalimat dalam hadis itu disampaikan wa izzahu istidadu barinas, bahwa kehormatan seorang mukmin itu dia tidak tergantung banyak kepada manusia. Artinya qanaah hidup apa padanya, tapi dia tidak tergantung kepada manusia. Tidak hanya punten-puntennya sok kadang-kadang aya jelema nu hayang dibere tah terus dibere. Padahal ketika seorang dalam aturan Islam, ketika seseorang menjadi mustahik, maka satu saat harus menjadi muzaki. Lain mah kebanyakan punten sok ngeunaheun. Punten pengalaman jadi panitia zakat, pernah ada seseorang yang biasa dikasih, ternyata kehidupannya berubah, anak juga sudah pada maju, tidak dikasih, guys menikah maju, nada nyusul, nah saudara abi betul di pasihan, di jero hati teh siapa geus beunghar ayeuna nah yang mau dibere. Jadi jiwa pengemis itu harus terus jangan ditanam di dalam diri. Dan ingat sekali lagi di akhirat nanti, ketika orang yang sudah biasa minta-minta padahal dia tujag-jag, maka di akhirat akan datang dalam keadaan muka yang tidak punya daging dan kulit. Rongkong we gitu. Sabna di dunia kita we daya terbiasa gitu. Terbiasa dibere kieu we gitu. Padahal Allah teh sok ieu teh ketika dikasih mikir kumaha cara ngesangkan nanti bukan kita dikasih tapi kita kasih. Ingat al yadul ulya khairu min yadis sufla, tangan di atas adalah lebih baik daripada tangan yang bawah. Gitu kita raputan bisi kalakuan teh ya. Yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan meskipun sedikit ada manfaatnya. Insya Allah kita juga sudah ngobrol dengan pengurus yayasan. Kita siap untuk berkolaborasi dengan MUI untuk program-program yang dilaksanakan dalam kehidupan. Dan ini kita tanggung jawab bersama lah ya, kita tanggung jawab bersama. Kemampuan kita, saya juga diberikan amanat untuk menjadi ketua itu, jadi tanggung jawabnya buat akhirat. Isi dan tetap satu pantas jadi ketua MUI kan lah. Ya kumaha hasil musyawarah ya kita terima dan kita bersama-sama saja untuk berjuang. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa bersilaturahmi, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa berkolaborasi dalam program-program yang lain untuk kemaslahatan umat dan kita menuju kepada yang namanya mendapatkan rahmat Allah serta surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Dr. Handas Haji Anja, Ketua MUI Marga Urip. Terima kasih atas tausiahnya. Semoga bermanfaat dan dapat menyadarkan kita atas kematiannya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja acara yang ke-6, pembagian infak beras yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Opik. Pada Bapak Opik itu dan tempat dipersilakan. Dan sebelumnya bagi karyawan
PT Cerebro, silahkan ke kantor. Silahkan kembali ke kantor. Dan saya sebagai MC izin mengundurkan diri. Bila ada kata-kata yang maaf, bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nuhun ke supingan anak tunggal dinten enjing tabu salapan diantos ke ibu-ibu sareng pemudi dina kajian muslimah ya. Mangga ka warga nu ayeuna hadir dinten enjing tabu salapan aya kajian muslimah mangga diantos ke supingan anak ya. Tabu salapan ibu enjing tabu salapan mangga khusus ibu-ibu ini ya sareng pemudi bapak-bapak mah Biasa nggak nongkrong.